ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala berfirman dari Muhammad syaitan bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa Allahu wasi'un innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Masyaallah muslimin jamaah zuhur Masjid Agung Mu'min Al di Makassar yang insyaallah rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama permohonan maaf saya kepada Bapak Rektor kalau materi ceramah saya pada kesempatan ini belum sepenuhnya bisa sesuai dengan ekspektasi Bapak Rektor sendiri yang menginginkan ada tema-tema baru, ada wawasan-wawasan baru berkaitan dengan materi kultur kita di bulan Ramadan ini. Saya mencoba mewakili perpustakaan pribadi saya. Kebetulan ada 2 buku lama sebenarnya tahun 90-an, tetapi itu yang justru banyak memotivasi, menginspirasi saya dalam memahami agama. Satu diantaranya adalah bukunya Ahmad Tohari yang diberi judul Berhala Kontemporer, dan satu yang dikarang oleh Wahyudi dengan judul Agama Orang Biasa. Ini yang menginspirasi saya, dan ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini satu isi dari Ahmad Tohari dalam bukunya Kepada Siapa Kita Bersahadat. Jadi lebih kepada pendalaman dari nilai-nilai ritual ibadah yang kita laksanakan, sehingga kita sebenarnya beragama ini, berislam ini tidak semata-mata hanya melaksanakan rutinitas keseharian, tetapi bagaimana kita beragama yang lebih fungsional, yang lebih aktual dalam kehidupan keseharian kita. Jemaah zuhur yang saya hormati, segala puji dan rasa syukur selalu biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan yang hampir setiap saat kita dengarkan. Termasuk protokol tadi itu sudah mendahului ucapan rasa syukurnya dengan menyampaikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah sesuatu yang baik, apalagi di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk memuja kepada Allah Subhanahu wa taala
lalu terbang ke arah langit, terbang dan menghilang entah kemana. Nah, kalau memang demikian gambarannya, maka tentu pernyataan puji-pujian yang kita sampaikan itu tidak berbekas dalam hati kita. Pasti ia hanya tampil sebagai ekspresi semata, ungkapan di diri saja. Nah, kita menginginkan bagaimana supaya di balik dari apa yang kita ungkapkan ini, itu bisa memberi pengaruh positif, bisa memberi energi positif dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kalimat-kalimat tahmid kita, tasbih kita, tahmid kita itu bisa membekas dalam diri kita, dan dalam kehidupan kita, kita harus memahami lebih jauh dan lebih mendalam bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan pujian sedikit pun dari hambanya. Jadi meskipun di antara semua yang ada di alam raya ini tidak ada yang memuji Allah, Allah tetap terpuji karena memang zatnya sudah terpuji. Inilah kesadaran yang mendalam yang harus kita tanamkan, sehingga kita ini sebagai manusia, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, kita tidak membutuhkan pujian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena hanya Allah yang memiliki sifat terpuji itu, dan Allah yang wajib kita hadapkan segala pujian atas segala kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan pernyataan tauhid? Sama saja kita. Semua pernyataan tasbih, tahmid dan tahmid kita, begitu pula pernyataan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus menyadari lebih mendalam. Cakrawala kesadaran kita harus menembak ke dalam bahwa sesungguhnya meskipun tidak ada seorang di antara kita yang mengisahkan bahwa Allah tetap besar, karena memang sesungguhnya sudah besar. Nah, kalau demikian halnya, Allah melalui Rasul-Rasulnya memerintahkan kepada kita beriman, memerintahkan kepada kita bertakwa kepadanya, melaksanakan ketaatan kepadanya, melaksanakan amal-amal ibadah kepadanya, menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tepat diartikan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan Allah mewajibkan kepada kita karena Allah membutuhkan sesuatu dari apa yang kita persembahkan. Tidak mungkin, bahkan mustahil Allah ingin memperoleh sesuatu dari apa yang kita persembahkan. Nah, karena itu jangan kita menganggap bahwa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memang pantas untuk membalas segala kebaikan saya. Karena sesungguhnya apa yang kita persembahkan itu tidak ada sedikit pun kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepada. Karena itu pula jangan kita menganggap bahwa ketika Allah memasukkan manusia-manusia ini ke dalam nerakanya, lantas kita mengatakan bahwa Allah itu galak. Tidak. Allah lebih senang memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya karena itu karena rahmat dan karunia Allah. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka karena memang manusia yang mengingkari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ibadah-ibadah ritual yang kita laksanakan, itu yang harus kita pahami lebih mendalam bahwa sesungguhnya tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah untuk mengenyangkan Tuhan. Ini saya meminjam istilahnya Pak Dr. Abdullah. Kadang-kadang kita beragama sibuk beribadah untuk mengenyangkan Tuhan, padahal Tuhan itu sudah kenyang dengan ibadah manusia. Karena agama ini sesungguhnya adalah untuk keselamatan diri kita, untuk
ibadah ritual yang kita laksanakan itu memiliki pesan-pesan moral yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan atau apa yang menjadi salah satu rukun keislaman kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, tentu ini bukan hanya ungkapan simbolik semata, tetapi ketika kita mengikrarkan dalam hati, meneguhkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka kita berupaya memaksimalkan diri agar kita bisa membersihkan akidah kita dari segala bentuk pembenaran. Bukankah selama ini kita mungkin tidak menyembah berhala-berhala yang disebut dengan Lata dan Uzza, akan tetapi kemungkinan besar banyak di antara kita yang sudah menjadikan apa yang ditulis oleh Bapak Rektor tadi pagi, kes-kes, itu sudah bagian dari wujud berhala-berhala kontemporer. Berhala tempo dulu, ya, itu memang wujud adanya, nyata adanya, konkret bentuknya. Akan tetapi berhala-berhala kontemporer saat sekarang ini sudah berubah wujud. Ya, mungkin saja sangat abstrak, sangat halus sifatnya. Bahkan dia bisa datang dengan berbagai istilah yang ada, mulai dari konsumerisme, mulai dari hedonisme, ya, sampai kepada puncak manusia itu sendiri. Ingat, dalam buku Ahmad Tawari ini diceritakan bahwa ada dua monster sekarang yang mengubah wujud berhala itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Yang pertama adalah berhala konsep kepemilikan harta kita yang diwariskan oleh barat, di mana kita sebagai umat manusia memiliki hak sepenuhnya terhadap harta itu. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Kita mau memanfaatkan, kita mau memusnahkan harta yang kita miliki, terserah kita. Dan ini sangat berbeda dengan konsep ajaran agama kita, di mana harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebahagia. Dari nikmat itu kita harus tasawufkan ke jalan yang lebih baik. Yang kedua, utama Tuhan adalah konsep tentang kemajuan. Kemajuan yang dicapai oleh barat itu kemajuan diukur dengan berbagai perkembangan atau capaian-capaian dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang memang kita bisa menikmati, ya. Karena dalam Islam, ya, konsep kemajuan Islam juga sangat mengundang yang namanya kemajuan. Tetapi kemajuan yang diinginkan di dalam agama kita adalah kemajuan yang tetap berdiri di atas kaidah-kaidah kemajuan. Bukan kemajuan suatu bangsa yang membuat misalnya 2/3 bangsa-bangsa yang ada termasuk Asia, Afrika dan beberapa negara yang lainnya itu menjadi miskin. Islam memang agama yang membedakan kemajuan, tetapi kemajuan dalam Islam adalah kemajuan yang tetap memperhatikan keberimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jemaah umum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua hal ini memang perlu kita perhatikan. Sekarang ini macam-macam istilah akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belakangan ini, atau kalau kita semua membaca indra keenamnya, indra keberagamaannya Bapak Rektor, yang setiap suku diposting, yaitu membahas tentang kesnis, ya, membahas tentang hukum, membahas tentang kopi. Jangan-jangan itu adalah keberhalaan kita terhadap, ya dalam wujud yang berbeda dengan, ya, Lata dan Uzza di nama jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ceramah singkat ini, mudah-mudahan